Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Piwin Aurel Putri, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Yoza Fendriani, SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok, besaran yang tidak diturunkan dari besaran lainnya. Kedua, besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran lainnya. Ini bentuk besaran pokoknya. Ini adalah bentuk besaran turunannya. Apa itu satuan? Satuan adalah satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ini adalah awal-awalan bentuk satuan. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang menjadi satuan pembanding. Ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran. 1. Akurasi ketepatan. Akurasi berfokus pada kebesaran hasil. Dalam kebidanan, akurasi memastikan bahwa data klinis yang didapat sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Kesalahan akurasi bisa berakibat fatal, seperti salah diagnosis atau salah penanganan. Pentingnya akurasi. 1. Menghindari diagnosis yang keliru. 2. Memastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. 3. Menjadi dasar pengambilan keputusan klinis yang tepat. 2. Presisi atau ketelitian. Presisi berfokus pada konsisten atau keterulangan. Pengukuran yang presisi akan memberikan hasil yang sama atau hampir sama setiap kali diulang pada kondisi yang sama. Presisi penting untuk memantau perkembangan atau perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu. Pentingnya presisi. 1. Memastikan data yang dikumpulkan dapat diandalkan. 2. Memungkinkan pemantauan tren kondisi pasien secara konsisten. Ketiga, mengurangi variasi hasil pengukuran antar bidan atau antar waktu pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang spektrum dan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu getaran yang merambat melalui ruang dan waktu serta membawa energi tanpa memindahkan materi secara tetap. Parameter gelombang. Panjang yang sama dengan suatu bukit dan satu lembah pada gelombang atau jarak antara dua titik berurutan yang mempunyai perilaku identik. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari tali di atas titik seimbang. Frekuensi gelombang. Banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Periode gelombang, selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik pada tali untuk dilewati oleh satu gelombang. Cepat rambat gelombang, jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu satuan waktu. Gelombang elektromagnetik kurang energi tanpa media.
Gelombang elektromagnetik bergerak tanpa memerlukan media, dapat melalui ruang hampa. Ini membedakan gelombang elektromagnetik dari gelombang mekanik yang membutuhkan media untuk merambat. Sumber gelombang elektromagnetik adalah getaran partikel bermuatan listrik. Gelombang ini menghasilkan gelombang yang membawa energi berbagai penjuru alam semesta. Gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya sekitar 3000 km per sekon. Kecepatan ini memungkinkan gelombang elektromagnetik menyebarkan energi sangat padat. Pemahaman gelombang elektromagnetik penting untuk membedakannya dari gelombang mekanik. Memahami perbedaan ini membantu kita mengerti bagaimana energi dan informasi dapat dipindahkan. Spektrum elektromagnetik, satu keluarga besar radiasi. Gelombang radio sampai sinar X memiliki perbedaan energi, bukan jenis gelombang. Energi yang berbeda menentukan karakteristik dan aplikasi radiasi. Energi yang berbeda menentukan karakteristik dan aplikasi radiasi. Perbedaan energi mempengaruhi bagaimana radiasi digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kebidanan. Gamma kamera. Apa itu gamma? Gamma adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi dan panjang gelombang kecil, biasanya kurang dari 100 pikometer. Radiasi ini muncul dari transisi energi dalam inti atom saat atom mengalami peluruhan radioaktif atau proses nuklir lain, termasuk anihilasi elektron positron. Gamma sangat mampu menembus bahan padat dan jaringan tubuh manusia, sehingga sering digunakan dalam bidang kedokteran seperti terapi kanker dan sterilisasi alat medis. Satuan pengukuran pada gamma. 1. Simbol gamma. 2. Satuan SI. 1 gamma sama dengan pangkat min 9 Tesla, yaitu 1 nanotesla. 3. Rumus uji kolerasi gamma. Manfaat gamma kamera. Di bidang kedokteran nuklir untuk diagnosis medis, gamma kamera digunakan sebagai alat pencitraan non-invasif yang mampu mendeteksi radiasi gamma yang dipancarkan oleh radiofarmaka yang disuntikkan ke dalam tubuh pasien. Dalam jurnal tersebut, gamma kamera, khususnya modular gamma kamera, digunakan untuk menghasilkan citra distribusi radiasi gamma pada tubuh pasien, misalnya untuk pencitraan kelenjar tiroid yang dapat menunjang diagnosis penyakit. Peran penting gamma kamera. Gamma kamera berperan penting dalam menghasilkan gambar distribusi radioisotop dalam tubuh untuk mendeteksi kelainan organ seperti jantung, otak, ginjal, paru-paru, dan tulang. Mempercepat dan mempermudah pemindaian dengan sistem modular yang dapat diperluas sesuai kebutuhan. Untuk evaluasi medis secara nyata dan spesifik, digunakan dalam prosedur khusus seperti skintigrafi tiroid, seperti evaluasi fungsi jantung dan ginjal. Keunggulan modular gamma kamera yang memiliki resolusi spesial yang baik atau sekitar 3,5 mm, energi resolusi yang cukup tinggi sekitar 10%, dan kemampuan menghasilkan citra yang homogen dan akurat sepanjang bidang kristal. Ini menjadikan gamma kamera menjadi instrumen penting dalam praktik kedokteran nuklir yang menggabungkan sensitivitas, kecepatan, dan kepraktisan. Kesimpulannya, pemanfaatan gamma kamera pada jurnal itu berfokus pada aplikasi medis nuklir untuk diagnosis dan monitoring berbagai penyakit melalui pencitraan radiasi gamma dari radiofarmaka dalam tubuh pasien. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
कोई पर सारी को little